anak saya itu sudah umur 9 tahun. Dan waktu itu saya sama suami saya mulai berpikir Kiki sudah saatnya kita tuh punya rumah sendiri, nggak numpang terus pada orang tua. Anak sudah semakin besar, dia sudah butuh kamar sendiri, ruang sendiri gitu, dan juga sebetulnya merasa tidak nyaman gitu dengan tinggal bersama orang tua yang rumah itu sudah dibagi atau itu sudah menjadi hak saudara saya yang lain. Jadi suami saya kemudian berinisiatif untuk mencari informasi tentang perumahan gitu. Ya rumah-rumah kecil lah, ukuran berapa 36 seperti itu, yang kira-kira nanti kami akan bisa mengangsur per bulan, dan juga tabungan kami yang tidak banyak itu bisa buat uang muka. Lebih begitu. Jadi saya putar-putar dari satu pengembang ke pengembang lain gitu, kemudian dari satu bank ke bank lain. Nah, pada saat ke bank ini muncul masalah karena diminta untuk dalam pengajuan kredit rumah itu melampirkan surat gaji. Nah, di situ ditulis bahwa suami saya adalah pekerja kontrak yang kontraknya itu hanya per tahun. Inilah awal kesedihan yang besar sebetulnya dari saya dan suami saya. Terus kami teringat, kami tuh kan jadi anggota CU sejak 2008. Jadi tahun 2009 itu sudah adalah sedikit tabungan. Gimana kalau kita putuskan udah nggak usah cari rumah, nggak usah kredit bank gitu, tapi kita bikin rumah, karena toh bapak saya ada lahan yang itu masih kosong, statusnya masih berupa sawah gitu, dan memang prosesnya akan lama sih, masih butuh pengeringan, masih butuh banyak hal lah gitu karena tanah sawah. Oke, karena tabungannya masih sedikit, kami berhutang ke CU itu kan ada aturan berapa kali tabungan gitu ya, dan yang mungkin yang kami pinjam ini baru untuk proses awal, untuk proses pengeringan atau perubahan status dari tanah sawah menjadi tanah pekarangan. Terus juga ditambah lagi ternyata kan ada beberapa tahun PBB-nya itu lupa, tidak dibayar oleh bapak saya. Jadi kami pinjam ke CU di tahap awal itu tahun 2010 ya, itu untuk proses pengeringan dan juga untuk membayar tagihan PBB yang beberapa tahun itu sempat tertunda, sempat kelupaan dibayarkan. Tahun berikutnya 2011 kami berencana mulai membangun rumah. Ya, rumah kecil sih, di desainnya itu juga hanya berapa 60 meter persegi gitu. Iki dananya mau pinjam CU lagi, kami kan belum lunas untuk pinjaman yang setahun sebelumnya. Jadi kemudian kami menghubungi beberapa orang, beberapa saudara gitu yang mungkin bisa kami mintai tolong untuk nambah modal pembangunan rumah waktu itu. Tapi ternyata ya saudara-saudara kami juga punya kebutuhan sendiri, sehingga kami tidak bisa mendapatkan modal itu dari mereka, tambahan modal dari mereka. Ya akhirnya kami balik lagi ke CU, utang yang tahun 2010 ini belum lunas. Ya akhirnya istilahnya CU di top up apa gimana gitu, dengan utang lagi yang lebih besar itu kami jadikan modal untuk membangun rumah, ditambah dengan tabungan kami sekedarnya dan juga bantuan dari orang tua. Ya rumah asal berdiri aja, asal ada bangunannya gitu, tapi paling tidak ada wujud fisiknya, sehingga itu sudah menyulut semangat kami untuk kali itu nantinya nih kami punya rumah kok gitu. Sekitar setahun setelah itu kan kalau kami kadang-kadang gitu nengok rumah yang baru sekedar jadi gitu, rasanya kok prihatin gitu. Dulu nih ya meski sekedar baru berdiri, tapi ya ini dengan perjuangan ya, dan sekarang di dalam rumahnya itu tumbuh
ada pohon nangka gitu. Jadi dulu waktu menimbun ini meninggikan lantainya itu kan tanahnya ngambil dari kebun, itu ada biji-biji nangka ikut, terus ada bonggol sente segala macam. Jadi di dalam rumah itu tumbuh tanaman-tanaman seperti itu. Itu rasanya kok grantes gitu ya. Pikir kayak rumah nggak terawat gitu, rumah ini kayak rumah hantu seperti itu. Jadi kami berpikir untuk disegerakan aja lah kita. Akhirnya pakai strategi yang kami lakukan di tahun 11, top up lagi untuk pinjaman di JU untuk finishing. Maksudnya begitu, biar bisa ditempati. Jadi kami pinjam, bilangnya untuk finishing itu misi formnya, tapi nggak finish juga. Meski nggak finish, tetap aja kami tempati rumah itu. Paling nggak kami bisa masuk dan tidak kehujanan, tidak kepanasan, itu aja. Sekitar tahun 2014, jadi 2 tahunan ya setelah kami menempati rumah ini, ya kredit di CU sudah semakin berkurang. Kami berpikir lagi untuk menambah memperbaiki rumah, memfinishkan betul gitu ya. Kami akhirnya kredit lagi, karena waktu itu persoalan yang paling kami rasakan kalau hujan, ternyata kan tampias nih rumahnya, gentengnya tuh ternyata tidak rapat satu dengan yang lain. Masa di dalam rumah kok ada payungan gitu kan. Akhirnya kami kredit lagi, kami pasang langit-langit, dan juga untuk beberapa hal seperti apa sih namanya ini, melepo gitu, plaster kayak gitu di beberapa bagian yang waktu itu belum bisa kami lakukan. Jadi sampai tahun 14 itu kami sudah pinjam 4 kali ya, 4 tahapan untuk rumah ini. Jadi setelah itu sudah cukup pantas lah rumahnya, sudah ya ditempati gitu, sudah terasa lebih enak, orang berkunjung gitu juga kita nggak terlalu merasa malu atau nggak enak. Omah uang tenan gitu loh, bukan seperti kandang atau bagaimana seperti sebelumnya. Nah, di tengah-tengah kami berada dalam kondisi banyak hutang lah, saya bilang gitu dengan CU itu. Jadi hutangnya masih jalan gitu, tapi anak ini juga semakin besar. Motor kami cuma 1. Jadi kalau bepergian, anak yang sudah SMP ini ditaruh di tengah, dan itu nggak nyaman betul, dia juga malu. Akhirnya kami berpikir ini sudah saatnya tambah motor lah, biar nanti kalau bepergian kami bisa bawa 2 motor dan pantas gitu, cukup bangun gitu untuk dilihat orang. Nah, yang kemudian karena anak sudah tambah besar lagi, dia ingin motor sendiri yang lebih bergaya gitu, yang pantas untuk anak muda. Ya akhirnya kami memberanikan diri gitu, setelah hitung-hitungan saya dan suami lalu konsultasi dengan CU, kami mengajukan lagi 1 kredit kendaraan. Jadi sampai sekarang kami sudah 2 kali kredit kendaraan dengan CU, dan tampaknya ini dua-duanya sudah lunas. Kami sekeluarga sih merasa bahwa keberadaan CU ini bermanfaat sekali buat kami ya, yang tidak punya pekerjaan tetap, bisa dibilang gitu, sekalipun tetap bekerja. Karena dengan CU yang persyaratan perkreditannya ini bisa kami penuhi gitu, sekarang kami bisa punya rumah sekalipun harus nyicil dari tahun 2010, dan baru bisa seperti yang kami tempati saat ini pada tahun 2016 gitu. Nggak sekedar kami sekeluarga aja sih yang merasakan gitu dampak atau kemanfaatan dari CU, tapi saya pikir keluarga besar. Karena dengan begitu saya kan nggak perlu ngerepoti mereka untuk pinjam duit nggo menaik rumah, untuk beli motor, dan bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain saya juga merasa banyak dibantu gitu, mendapat kemudahan gitu. Saya bisa mencukupi karena ada CU. Misalnya saya harus bayar SPP anak, kemudian ketika kami ada keperluan ke luar kota, hal-hal seperti itu bahkan
saya bisa dibilang sambatnya gitu pada CO untuk bisa membantu.